Patroli. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang listrik statis. Untuk lebih lanjutnya, Ibu harap untuk anak-anak menyimak video yang akan Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Wow. Belum. Itu tanya. Suaranya. Suara. Oh, suara. Materi-materi yang akan dibahas yaitu pengertian listrik statis, ideologi listrik statis, penguatan listrik, rumus listrik statis, hukum Gauss, energi potensial listrik, kapasitansi, dan energi Cintai. kapasitor. Listrik statis adalah saat benda-benda memiliki muatan listrik yang tidak bergerak dan tetap di tempatnya karena mereka saling menarik atau tolak-menolak satu sama lain akibat gesekan atau kontak dengan benda lain. Contoh sederhananya adalah ketika balon menggosok rambut dan membuat rambut menempel pada balon karena adanya muatan listrik yang berbeda di antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa gejala listrik statis yang dapat kita temui. Berikut adalah beberapa contoh nyata. Petir. Salah satu contoh terkenal dari listrik statis adalah petir. Petir terjadi ketika pada perpindahan elektron yang besar di atmosfer. Di mana bagian langit memiliki kelebihan elektron dan ini menciptakan lonjakan listrik yang mengarah ke daerah dengan kekurangan elektron. Petir seringkali menyambar objek tertinggi di sekitarnya seperti pohon atau menara untuk menyalurkan kelebihan elektron sehingga petir dapat dianggap sebagai contoh bahaya listrik statis. Cepatkan lagi. Cepatkan lagi. Karena mereka saling menarik dan tolak-menolak satu sama lain akibat gesekan atau kontak dengan benda-benda lain. Oh, iya. Contoh sederhananya adalah ketika balon menggosok rambut dan membuat rambut menempel pada balon karena adanya muatan listrik yang berbeda di antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa gejala listrik statis yang dapat kita temui. Berikut adalah beberapa contoh nyata. Petir. Salah satu contoh terkenal dari listrik statis adalah petir. Petir terjadi ketika pada perpindahan elektron yang besar di atmosfer, di mana bagian langit memiliki kelebihan elektron dan ini menciptakan lonjakan listrik yang mengarah ke daerah dengan kekurangan elektron. Petir seringkali menyambar objek tertinggi di sekitarnya seperti pohon atau menara untuk mengalahkan kelebihan elektron sehingga petir dapat dianggap sebagai contoh bahaya listrik statis. Ini pada layar televisi. Jika Anda perhatikan layar televisi di rumah Anda mungkin akan melihat petir yang menempel di sana. Ini adalah contoh lain dari gejala listrik Jangan nyambi ya. Ibu dapat menempel pada layar TV karena muatan elektron yang ada pada layar mengalami buku tersebut. Ini serupa dengan bagaimana penggaris plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat contoh listrik statis seperti petir dan debu yang menempel pada televisi. Yang terjadi akibat perbedaan muatan elektron yang menarik. Betul nih. Muatan listrik. Iya kan? Kita lanjutkan pembahasan tentang muatan listrik. Pada dasarnya, materi tentang listrik statis membahas benda atau atom yang memiliki muatan listrik. Jadi, sebaiknya kita memahami konsep atom terlebih dahulu. Tentu saja kalian sudah sedang mengenal tentang atom, bukan? Sekarang mari kita lihat gambar atom di bawah ini dulu. Pada gambar atom di atas, kita bisa melihat bahwa atom terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti atom dan perit atom. Inti atom terdiri dari dua jenis partikel, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau bersifat netral. Sedangkan perit atom terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa ada benda yang bermuatan negatif dan bermuatan positif? Secara prinsip, atom itu memiliki muatan netral. Namun, atom baru berubah menjadi bermuatan positif atau negatif melalui perpindahan elektron. Sebuah atom dikatakan netral jika jumlah proton dan elektron di dalamnya sama. Sebuah
bermuatan positif ketika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sebuah atom dikatakan bermuatan negatif ketika jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektronnya. Hukum Coulomb, salah satu rumus yang seringkali dijumpai dalam pelajaran tentang listrik statis adalah yang berkaitan dengan gaya Coulomb. Budak tuh ngambil. Nggak boleh. Makanya kena bapak lihat. Jarak antara muatan. Kuat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang terus-menerus mengalami pengaruh gaya listrik yang dikenal sebagai gaya Coulomb. Dengan kata lain, muatan listrik memiliki kemampuan untuk menciptakan medan listrik. Dalam hal muatan positif, medan listrik bergerak menjauh dari muatan sumber. Sebaliknya, pada muatan negatif, medan listrik bergerak menuju ke arah muatan sumber. Muatan benda yang menghasilkan medan listrik Bisa dah tuh. sebagai muatan sumber. Sementara itu, muatan listrik lainnya yang ditempatkan di dalam pengaruh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber disebut muatan uji. Di bawah ini terdapat rumus untuk menghitung kuat medan listrik. Kuat medan listrik sama dengan konstanta dikali besar muatan sumber per jarak muatan uji terhadap muatan sumber pangkat 2, atau kuat medan listrik sama dengan gaya Coulomb per muatan besar muatan uji. Sini, Sri. Aku tahu nih. Yang untuk itu kan? Untuk dipangkat kan? Listrik ini sama dengan jumlah muatan listrik yang tergolong oleh permukaan tertutup tersebut dibagi oleh konstanta dielektrik vakum. Ini ya kan? Secara sistematis, hukum harus dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini sambungan delta dikali cos theta sama dengan sigma Q dibagi epsilon nol, di mana A luas permukaan tertutup dan B Di mana lo dia tuh? Coba kan. Alah, HP-nya. kemudian delta sama dengan sudut antara E dan arah normal, kemudian E sama dengan medan listrik dan epsilon nol sama dengan unitas udara. Kom. Habis itu? Energi potensial listrik adalah untuk energi atau pekerjaan yang diperlukan oleh memindahkan muatan listrik dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk menghitungnya, kami dapat menggunakan rumus energi potensial listrik seperti yang diberikan di bawah ini. NP sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R, di mana F sama dengan energi potensial muatan uji dan K koefisien yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dan R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Q1 dan Q2 sebagai muatan masing-masing partikel. Potensial listrik. Potensial listrik adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Persatuan muatan. 8.30. 9.45. Kapasitansi adalah suatu diberi oleh kapasitor atau kondensator dalam muatan listrik. Masing-masing kapasitor digunakan dalam suatu Namanya kapasitas kapasitor untuk suatu muatan listrik yang tidak bisa. cover yang mana? Iya
Iya ke dalam 4. Ya. Dengar musik enggak? Suaranya kan kecil gak kayaknya. Kan bisa dikecilkan, Sri. Soft spoken. Kenapa? Gua baru tahu gitu. Saya cek enggak? Pertama, satu botol berplastik disediakan dengan plastik. Pulpin. Dengan rasanya jauh lah. Dengan rasanya jauh lah ya. Dibilangnya bukan di atas meja yang kering dan bersih. Langkah kedua, masukkan botol plastik ke permukaan meja kurang lebih 20 sampai 30 detik. Gosok yang kuat ya, supaya terjadinya perpindahan dengan langkah ketiga, dekatkan ujung pulpen ke potongan kertas. Ih, kok bisa gitu? Dari percobaan ini, kita bisa simpulkan bahwa pulpen yang digosok dapat menarik potongan kertas karena adanya muatan listrik statis. Ini adalah bukti bahwa listrik statis menghasilkan gaya tarik antara benda bermuatan dan benda netral. Baik anak-anak, kan tadi ibu sudah menampilkan sebuah video. Terus nanti akan disampaikan kembali oleh ibu guru dan bapak guru kita di depan. Untuk anak-anak bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di depan ya. Ya, Bu. Silakan, dimulai. Tahapannya. Tahapannya sudah lakukan. Membuka pelajaran udah, persepsi udah, motivasi siap. Isi. Baik, kali ini akan dibahas oleh bapak guru kita yaitu Amri. Nah, bagi anak-anak tolong pahami dan fokus apa yang dijelaskan oleh bapak guru yang di depan ya. Ya, Bu. Baik, tadi kan kita sudah melihat video yang telah ditampilkan oleh Ibu Tiara. Nah, hari di sini kita akan mengisi soal, yaitu ada 3 soal. Nanti bagi kelompok menjadi 5 atau sampai 4 sampai 5 orang. Sudah, Pak. Jadi di sini setiap kelompok berbeda soal.
Baik, nanti setelah mengisi soal tersebut, silakan setiap kelompok presentasi ke depan untuk menampilkan jawaban yang telah diisi. Silakan dikerjakan. Baik, kalau anak-anak kurang paham mengenai soal, nanti bisa bertanya kepada Pak Abdi ya. Ya, Bu. Video nggak ada di contohnya. Ada lagi ya? Terima kasih, Pak. Selamat Pak menyelesaikannya. Untuk penyelesaian, kasih 5 menit. Baik, Pak. Dah woi, cek woi. Damri dah. Dah selesai. Baik, Apa ini, Cuk? Pak Abdi. Pak Abdi. Pak Abdi ada yang tanya. Bapaknya di sana. Dah woi, bapaknya. Tak kelihatan. Pak, ada yang nanya tuh, Pak. Dah. Udah Amri, dah ada jawaban dah tuh. Lanjut apa? Lama benar. Amri. Amri. Udah, jangan lama-lama. baik, silakan setiap kelompok mempresentasikan jawabannya ke depan. Dah. Ada satu mana? Baik, selanjutnya akan dijelaskan Ibu Nadia. Oke. Sebelumnya kan kalian udah dapat kertas KPT kan? Udah dapat belum? Sudah, Bu. Nah, dari kertas yang kalian dapat itu setiap kelompok, apa konsep? Apakah kalian dapat? Apakah kalian dapat menyimpulkan konsep apa saja yang digunakan dalam soal-soal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Oh? Setiap kelompok ada? Ada yang bisa menjawab? Konsep apa saja yang digunakan? Ada yang hukum kolom kan? Nah, ada yang tahu hukum itu apa? Yang jawab? Yang siap nggak? Hukum kolom itu apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Hukum kolom? Nah, hukum kolom adalah sebuah gaya tarik menarik dan tolak menolak antar dua muatan listrik. Nah, itu adalah pengertian dari hukum kolom. Nah, hukum kolom tadi itu kan ada contoh video yang ditampilkan tadi itu kan? Itu kan contoh dari hukum kolom. Listrik statis maksudnya. Nah, selanjutnya
langsung. Apa yang kamu tangkap dari video tersebut? Putri udah mau jawab Bu. Putri udah mau jawab Bu. Mohon diam, Ani jangan. Semuanya diam, nggak beda. Silakan Ani. Mohon diam. Statis adalah ukuran muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Nah, benar. Betul sekali. Jadi kalian tuh sudah paham apa itu listrik statis. Nah, saya akan memberikan kalian tugas di rumah. Kalian diwajibkan membuat soal. Tenang. Kalian harus membuat soal minimal 5 tentang listrik statis. Nah, dapat nggak? Satu sudah apa yang dibaca? Oke? Itu mau 10 Bu. Maksimal 1 kan. Udah paham kan? Nanti ada tugas di rumah ya, 5 soal di bawah 5 gitu. Ya, Bu. Tentang listrik statis. Nah, selanjutnya dikumpulkannya Bu. Dikumpulkannya kapan Bu? Minggu depan. Nggak boleh telat ya, harus dikerjakan. Bukannya di mana Bu? Apa? Di kantor. Nah, selanjutnya, teman selanjutnya kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Nah, dan sekian dari saya, dan diplomasilah. Baik, ketawa. Saya di sini mungkin akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh kita sudah bisa menganalisis peristiwa pembuatan listrik secara industri dan produksi dari hal yang sudah kita lihat dari video. Kemudian kita juga sudah menerapkan hukum kekekalan energi listrik dari mengerjakan soal, memecahkan masalah dari ketiga soal, salah satunya mencari arah resultan gaya kolom. Selain itu, kita juga sudah mengembangkan kemampuan kolaborasi dalam kelompok dalam mengerjakan soal atau masalah dari ketiga soal tersebut. Yang kegiatan pembelajaran kita hari ini saya tutup. Selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anak, jangan lupa tugas yang diberikan oleh Ibu Nadia dikerjakan di rumah ya. Baik Bu. Itu Mbak, perlu kita mengenalkan perlu diperbaiki. Jadi hal yang perlu kami perbaiki terutama di dalam video yaitu kami harus menampilkan soal. Dari video tadi tidak ada soalnya Pak. Terus kedua, kesimpulan tadi juga belum ada ditampilkan. DPD mau di video ya. Iya Pak. Nanti akan kami revisi kembali. Ya. Dan tadi ada beberapa video yang suaranya kurang kedengaran sehingga lebih besar dari musiknya daripada suaranya. Nanti akan kami revisi kembali. Suara siapa? Suara saya ya. Pulpin Iya, tadi ya, lupa. Tadi ada pulpen. Sebenarnya pulpen. Tadi pulpin. Dan ya. Oke. Silakan. Jadi sekian dari kelompok 5. Kami mohon maaf jikalau ada kekurangan atau kesalahan saat presentasi karena kebenaran adalah milik yang di atas. Kami ucapkan selamat belajar, selamat mengisikan soal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.